Si loro telu. Ini sudah dibersihkan dengan water spot remover. Yang ini Halo Nano Geng, ketemu lagi dengan Nanotech Protection. Di sini kita ada di Nanotech Protection Jogja. Saat ini ada Suzuki Katana di sini. Untuk tahunnya kemungkinan tahun 94 ya. Saya kurang tahu pastinya. Ya jelas nanti untuk mobil ini untuk reviewnya Nano Geng bisa lihat di YouTube channelnya Tom's Garage. Jadi kita di sini hanya melakukan full package detailing di sini. Untuk kondisi mobil ini saya lihat cukup istimewa, terutama bagian interior, mesin dan bodi. Kaki-kaki juga termasuk. Nah, namun memang mobil ini kurang terawat. Kalau kita lihat bagian bodi sini, jadi di sini banyak bekas getah, jamur, dan warna putihnya ini kilapnya nggak kelihatan. Jadi prosesnya seperti ini. Kemudian ada beberapa banyak warna yang pudar seperti di sini, dan jamur kaca juga pasti sudah ada cukup banyak. Dan ini nggak cuma di depan, tapi muter samping sampai ke belakang. Dan warna putihnya ini sudah banyak yang mulai dia menguning lah, karena memang nggak dirawat sama pemilik sebelumnya. Tapi overall kondisi mobil ini cukup bagus, nggak banyak PR, hanya butuh detailing aja. Dan juga untuk kaki-kaki semuanya sudah cukup bagus juga. Interior kita bisa lihat interiornya yuk. Jadi interior mobil ini kalau saya lihat masih orisinil. Untuk kondisi jok fabriknya masih cukup bagus, hanya kita nggak terlalu membersihkan cukup banyak di bagian jok. Karpet juga hanya perlu dicuci aja. Kemudian bagian atas termasuk di sini karena dari besi dia sudah mulai agak menguning, jadi nanti perlu lakukan proses untuk polish. Ada bagian yang dititip sama ownernya, dia bilang nggak boleh dilepas, yaitu bagian ini. Nah ini masih dari awalnya dia masih ada plastiknya. Ini nggak boleh dilepas, katanya biar kayak gitu aja, walaupun di dalam banyak jamurnya ini. Cuma memang nggak boleh dibersihin. Jadi untuk menjaga originalitas mobil ini. Nah untuk bagian lain yang mungkin jadi perhatian, nanti kita juga lakukan detailing di bagian kaki-kaki, undercarriage, engine juga. Nah yang di belakang ini udah kita lepas. Di sini ada ban cadangannya, jadi kondisi dalamnya kayak gini. Cukup menarik, cuma ini bisa kita atasi kalau cuma kayak gini. Di bagian interior juga yang perlu Nano Geng lihat, nanti kita akan melakukan perbaikan sedikit. Jadi ada beberapa karet yang lepas, nanti kita benerin dengan sealer. Sebelumnya kita detailing dulu. Bagian dalamnya kayak gini, jadi dia agak menguning, terutama di bagian dalam. Nanti kita lakukan proses polish ke semua bagian karena supaya dia terlihat lebih seger warnanya. Putihnya kelihatan, jadi nggak kelihatan kuning. Nah di sektor mesin kita bisa lihat ya, kondisinya seperti ini untuk sektor mesin. Nah ini sektor mesin yang ada, kalau dibilang kotor banget enggak. Jadi kita hanya nggak parah melakukan untuk proses detailing di sini. Yuk langsung kita.
suspensi dan lain-lain. Nah, di luar tadi juga sudah kita kerjakan untuk bagian interior, jok sudah kita lepas semua, karpet sudah kita bersihkan, dan nanti tinggal finishing di dalam. Dan untuk area mesin sini kita tadi sudah melakukan cleaning juga di sana, kita detailing, nanti tinggal kita buka lagi di sini, tinggal kita finishing. Untuk bagian yang lain adalah kaca. Kaca memang jamurnya cukup tebal. Kita tadi melakukan beberapa langkah di luar, cuma nanti di dalam akan kita lakukan proses lagi untuk hasilnya supaya lebih maksimal. Dan yang terakhir adalah cat. Cat ini yang agak saya khawatirkan karena ini memang bisa dikatakan spatnya cuma sedikit lah, bisa dikatakan zero spat, dan kondisi catnya ini cukup tipis. Nano Gang bisa lihat kondisi catnya di sini. Ini akan saya nyalakan ya paint thickness-nya ya. Nah, ini 0,89. Saya menggunakan satuan mili ya. Jadi dia cukup tipis sekali. Rata-rata di angka 0,08. Jadi kalau kita melakukan proses untuk polish memang harus hati-hati banget. Takutnya catnya habis. Cuma memang di beberapa tempat cat ini sudah habis juga. Mungkin dari proses sebelumnya sudah dilakukan proses polish seperti ini. Mungkin Anogen bisa lihat di sini. Nah, seperti bagian-bagian sudut ini udah kelihatan banget. Dia sudah nggak ada catnya. Jadi mulai dari besi kemudian epoksinya masih kelihatan sedikit, baru warna putihnya. Di beberapa tempat seperti itu. Dan kalau di bagian cup ini mungkin bagian yang sudut-sudut kayak gini dia sudah lebih tipis, jadi angkanya di bawah 0,8. Nah, rata-rata angkanya segini. Dia lebih tipis kan, kalau bagian tengah dia lebih tebal. Memang proses polish harus hati-hati, terutama di bagian siku. Nah, selanjutnya kita akan kerjakan sama tim detailing kita selesaikan supaya ownernya puas. Yuk kita kerjakan. Tadi dengan kamera profesional mah nggak kelihatan banget kondisi catnya. Nah, ini kita pakai kamera handphone, jadi kita lihat kondisinya. Di sini banyak water spotnya, bahkan di sini juga ada getah juga kayak gini. Nah, kita akan kerjakan ini dengan water spot remover, dan seperti saya bilang tadi, nanti untuk proses polishnya kita tetap hati-hati banget ya, tetap kita maksimalkan, namun kita juga melihat kondisi ketebalan catnya. Yuk mas, kita kerjakan ini untuk ngilangin water spotnya. Ini saya gunakan masking tape supaya kelihatan before afternya. Kalau putih memang agak-agak nggak kelihatan. Nah, ini penggunaan water spot removernya cukup simpel, bisa kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah dibersihkan dengan water spot remover. Yang ini masih banyak jamurnya, kelihatan ya di kamera handphone. Nah, setelah ini kita bersihkan, kita akan proses polish.
Hari ini kita telah menyelesaikan proses detailing untuk mobil ini. Mulai dari undercarriage, rim, interior termasuk jok, karpet dan lain-lain. Eksterior juga meliputi bodi dan kaca. Nah, mobil ini sudah dibilang sempurna juga enggak, tapi sudah dalam kondisi layak sesuai dengan tahunnya dan kondisinya masih mulus. Mobil ini dijual. Untuk nanogeng yang minat nanti bisa langsung ke YouTube channelnya Tops Garage karena mobil ini akan direview di sana dan mobil ini akan kita langsung serahkan ke Om Hendy.